Halo teman Febian, selamat datang dan salam bertumbuh. Apakah kalian pernah merasa bingung dalam mengambil keputusan? Apakah kalian pernah merasa kecewa karena kalian pernah mengambil keputusan yang salah? Well, saya punya solusi untuk masalah tersebut. Yuk kita mulai ceritanya. Socrates, seorang filsuf legendaris dari Yunani kuno, menelan kita pada cara berpikir yang disebut sebagai 3 filter pertanyaan dengan mengevaluasi pertanyaan atau pandangan melalui ketiga hal ini sehingga nanti kita dapat menghindari keputusan yang salah dan mencapai suatu kebenaran. Apa itu 3 filter pertanyaan? Pertama, benar atau salah. Yang kedua, berguna atau enggak. Yang ketiga, baik atau buruk. Melalui 3 filter ini kita dapat mengevaluasi informasi yang kita dapatkan. Nah, gimana caranya? Nah, nanti akan aku ceritakan ya teman-teman. Karena ini nanti pasti akan sangat relevan di zaman kita sekarang ini yang sudah banyak banget beredar berbagai macam informasi, hoax bahkan. Nah, jadi kita jadi lebih hati-hati. Makanya jangan sia-siakan waktu dan usahamu dengan keputusan yang salah dan informasi yang salah. Jadi ayo belajar 3 filter pertanyaan ini yang dari Socrates dan mulailah mengevaluasi pertanyaan, pandangan yang kamu dapatkan. Nah, jadi di video ini saya akan memberikan juga manfaat serta contoh-contohnya nanti. Jangan lupa untuk subscribe channel saya dan ikuti video-video saya selanjutnya. 3 filter pertanyaan dari Socrates dapat membantu kita untuk mengevaluasi pertanyaan atau pandangan yang diterima dan menentukan apakah pernyataan tersebut benar, berguna, dan baik. Sehingga kita dapat mengambil keputusan yang tepat dan bijak. Yuk mulai kita bahas satu persatu. Yuk kita mulai. Yang pertama yaitu filter benar atau salah. Filter ini untuk mengevaluasi apakah pertanyaan atau suatu pandangan itu sesuai fakta atau data yang ada di lapangan atau sebenarnya itu gimana sih? Apakah sesuai atau enggak? Terus yang kedua, filter tersebut berguna atau enggak sih? Punya nilai manfaat atau enggak? Punya value atau enggak? Kalau bisa nggak berguna, ya ngapain kita dapatkan, ngapain kita terima, buang aja. Terus filter yang ketiga yaitu baik atau buruk. Di filter yang ketiga ini Socrates ngomong soal ya moral, etika yang ada di masyarakat. Dengan melakukan ini kita dapat memfilter apakah pernyataan tersebut diterima atau enggak sih dalam pandangan moral dan etika yang kita miliki. Terus apa manfaat dari menggunakan 3 filter pertanyaan tadi? Nah, yang pertama yaitu meningkatkan kualitas berpikir. Dengan mengevaluasi pertanyaan atau pernyataan dan pandangan, dengan 3 filter ini kita dapat memastikan bahwa pernyataan tersebut benar, berguna, dan baik sebelum kita terima. Sehingga kita dapat meningkatkan kualitas berpikir kita. Yang kedua yaitu memperbaiki kualitas komunikasi. Nah, jadi kan kita nggak asal terima informasi tersebut tuh. Jadi ketika kita filter dan ternyata yang benar, berguna, kita dapat menyebarkan ke banyak pihak lain. Terus yang ketiga yaitu membantu menemukan kebenaran. Dengan kita terus merenungkan suatu hal, suatu informasi, kita cari validitasnya. Nah, kan berarti meningkatkan juga kebenaran dalam suatu hal yang kita yakini. Yang keempat, membantu kita dalam mengambil suatu keputusan. Nah, dengan 3 filter pertanyaan tadi dapat membantu kita untuk mengevaluasi apakah pernyataan atau pandangan yang kita ambil itu udah baik sehingga kita dapat mengambil keputusan secara lebih bijak dan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kelima, menghindari kesalahan dalam berpikir. Nah, kita nggak tergesa-gesa, kita nggak impulsif, tapi kita lebih hati-hati sehingga kita bisa mengambil keputusan yang lebih tepat tadi. Contohnya apa aja? Nah, dalam menerapkan 3 filter pertanyaan Socrates ini di kehidupan sehari-hari, banyak banget teman-teman. Mulai dari kayak sekarang kan akhir-akhir ini banyak banget
penawaran investasi dengan tingkat keuntungan yang tinggi itu bisa kita gali dengan 3 filter pertanyaan Socrates tadi. Apakah benar atau salah? Yang pertama ya. Apakah instrumen investasi itu sesuai aturan? Terus proses bisnisnya gimana sih biar menghasilkan keuntungan sebesar itu? Terus apakah dia legal? Nah, itu kita bisa gali terus tuh kebenarannya. Terus yang kedua, apakah berguna atau enggak? Apakah ketika kita investasi di instrumen ini akan berguna bagi kita di masa depan atau bahkan resikonya jauh lebih besar. Nah, karena mungkin ya ini kemungkinan skema ponzi, kemungkinan penipuan. Jadi kita mungkin jadi lebih bisa berhati-hati dan nggak asal nyemplung. Terus yang ketiga, apakah ini baik atau buruk? Nah, kalau misalnya ternyata dari awal aja kita udah mencium, mengendus kalau ini ternyata nggak baik, alias ya ada unsur penipuannya, ya ngapain kita ikut-ikutan? Ngapain malah nawarin ke orang lain? Nah, karena udah nggak sesuai dengan value kita, nilai yang kita ambil, ya udah aja rugi aja. Tapi sebaliknya kalau ternyata ya itu instrumen yang legal, bener, terus kita paham proses bisnisnya, ya udah ambil aja. Terus yang contoh yang selanjutnya, misalkan apakah menabung di reksadana itu lebih baik daripada menyimpan uang di deposito? Nah, filter yang pertama, benar atau salah? Nah, pertanyaan itu kan bisa dijawab. Gimana proses bisnisnya di reksadana kok bisa menghasilkan keuntungan lebih tinggi daripada proses bisnis di deposito? Terus filter yang kedua, apakah berguna atau enggak? Ini teman-teman bisa ngitung tuh, ketika di reksadana dapat keuntungan berapa, kalau di deposito dapat keuntungan berapa. Filter yang ketiga, baik atau buruk. Nah, ini yang teman-teman sendiri yang bisa mengukur apakah value ketika teman-teman nabung di reksadana sesuai atau enggak. Karena mungkin kan ada yang di luar sana yang mungkin value-nya anti riba, jadi nggak mau di bank. Nah, itu reksadana bisa jadi pilihan. Jadi kesimpulannya, teman-teman, di akhir video ini saya berharap teman-teman jadi jauh lebih mengerti tentang pentingnya 3 filter pertanyaan dari Socrates ini dalam mengevaluasi setiap pertanyaan, pandangan dalam hidup sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan kualitas berpikir, perbaiki kualitas hubungan, terus menemukan kebenaran, membuat keputusan yang lebih bijak, dan menghindari kesalahan dalam berpikir. Saya yakin teman-teman semua ketika menerapkan 3 filter ini dalam kehidupan sehari-hari pasti akan mendapatkan benefit yang banyak banget. Nah, dan endingnya teman-teman bisa mengambil keputusan yang jauh lebih bijak daripada ya sebelum mengenal 3 filter ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan kalau misal teman-teman masih ada pertanyaan atau mungkin hal-hal lain yang masih belum jelas, belum paham soal keuangan, soal pengembangan diri, feel free to discuss di kolom komentar atau melalui DM saya di Instagram @febians25. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir dan semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan terus ikuti video-video saya selanjutnya. See you! Salam bertumbuh.